Ini adalah change your life in 1 year. Tapi kita sudah terlanjur masuk ke pertengahan tahun 2020 ini dengan, ya gue bilang tadi, keteteran ya. Sudah on the way menuju. Masa demi masa, tak mudah untuk terlupa saat kau masih di sisi, hingga saat kau dengannya. Kadang ku menangis, tetaplah diriku di sini, masih seperti yang dulu ku temui kau bersamaku lagi. Aku pun mengerti satu yang tak bisa lepas. Percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti satu yang tak bisa lepas. Bawalah kembali jiwa Hey guys, welcome to another episode of Podcast Nostalgila. Masih bareng gue Chandra Atmaja di edisi hari ini, hari Sabtu ya, 30 Mei 2020. Sudah tengah tahun lagi. Wah, cepet banget ya. Padahal rasanya kita keteteran banget akibat pandemi yang terjadi dan masih belum bisa diselesaikan sampai saat ini. Berimbas cukup parah ya pada goals kita yang mungkin pada awal tahun 2020 kemarin itu udah kita set, udah kita tentukan gitu ya. Tapi nyatanya perjalanan nggak mulus, banyak sekali rintangan, dan bisa dibilang rintangan ini berat banget. Oke, di episode kali ini nggak panjang mungkin ya. Gue hanya ingin mengangkat satu bahasan yang menurut gue ini bagus banget sih, buat sekedar mengingatkan atau mungkin lebih tepatnya menguatkan kembali tekad untuk bisa mengubah hidup kita ya. Nah, kalau teorinya sih yang gue baca, ini adalah change your life in 1 year. Tapi kita sudah terlanjur masuk ke pertengahan tahun 2020 ini dengan, ya gue bilang tadi, keteteran ya. Nah, ini ada 6 poin yang akan gue sebutkan dulu semuanya tentang bagaimana kita merubah hidup dalam 1 tahun. Harusnya sih pembahasan ini mungkin diberikan di akhir tahun atau di awal tahun ya, pada saat kita memasang target hidup. Tapi ya tidak ada salahnya juga di tengah tahun seperti sekarang yang katanya new apa sih, kok jadi lupa gue. New normal, oke, yang pemerintah bilang kan mulai bulan Juni. Nah, kebetulan kan. Oke, langsung ya. Nah, poin pertama, how to change your life in 1 year adalah remove negative people katanya. Dan yang kedua, stay committed to your goals. Ketiga, learn from all mistakes. Kemudian yang keempat, keep building relevant skills. Kelima, invest in yourself. Dan terakhir, keenam, be humble. Oke, yang pertama, remove negative people. Setuju. Dan ini rasanya penting banget dilakukan di step pertama, karena orang-orang negatif yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, atau di circle kita barangkali bahkan ya, ini bakal menjadi toksik, menjadi racun perjalanan kita. Ya, jelas ya,
posisi mereka ada di sekitar kita, di daily life kita, di keseharian kita. Bagaimana kita bisa berkembang, bagaimana kita bisa punya pandangan jauh ke depan kalau di sela-sela perjalanan hidup, di mana kita sudah mengeset goal tadi gitu ya. Kemudian orang-orang negatif ini memberikan pengaruh buruk dan membuat kita goyah, membuat kita ragu untuk mengupgrade diri gitu. Jadi sudah waktunya benar-benar memilah mana sih teman yang bisa mensupport kita untuk maju dan mana yang justru malah menjadi racun buat hidup kita. Gitu aja. Kemudian yang kedua nih, stay committed to your goals. Nah, ini lebih ke commit ya, lebih ke konsisten, lebih ke fokus. Biarpun mungkin dalam perjalanan mencapai goals yang kita set di awal, akan banyak sekali rintangan, akan banyak sekali gangguan, akan banyak sekali halangan atau kesulitan-kesulitan yang bakal dihadapin. Ya, namanya juga hidup ya. Siapapun orangnya, bahkan orang sukses sekalipun, hidupnya tidaklah mulus. Dan ini berkaitan dengan poin ketiga, yaitu learn from all mistakes. Nah, kegagalan-kegagalan tadi tentunya bisa kita convert sebagai pelajaran, pengalaman hidup yang kata orang sih berharga. Kita sering denger kan ada ungkapan, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Nah ini, poin ketiga ini, kita belajar dari kesalahan untuk tidak mengulanginya. Cukup sekali dua kali lah gitu ya. Selebihnya kalau kita masih jatuh ke lubang yang sama atau masih melakukan kesalahan yang sama, ya patut dipertanyakan. Ya gitu ya. How to change your life in 1 year. Gue ulangi. Yang pertama, remove negative people. Yang kedua, stay committed to your goals. Ketiga, learn from all mistakes. Oke, gue lanjut ke poin yang keempat. Ini keep building relevant skills. Oke. Tentu semua poin ini saling terkait ya. Satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Satu aja cacat, ya kita akan sangat-sangat sulit untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik. Keep building relevant skills. Nah, tentu skill-skill ini harus mendukung goals kita, harus mendukung tujuan kita apa. Misal nih, kita sudah ngeset target hidup, misalnya ingin jadi YouTuber nih, targetnya tahun ini misal ya. Nah, hubungannya dengan skill tadi yang bisa mensupport goal, kita dituntut untuk terus belajar misalnya nih, karena ini flow. Yang pertama, skill yang harus terus diasah adalah kemampuan berbicara, public speaking. Yang lainnya mungkin bagaimana kita mengedit video gitu ya, kalau semuanya dikerjakan sendiri. Terus skill lain yang juga tidak kalah penting untuk terus diasah, teknis kamera misalnya ya, tata cahaya, sehingga bisa menghasilkan video yang enak dilihat. Belajar juga bagaimana mengedit sound misalnya gitu ya. Tergantung ya, skill-skillnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, bisa disesuaikan dengan target kita mau jadi apa. Begitu ya. Keep building relevant skills. Tentunya banyak baca ya, pasti itu sih. Karena dengan membaca kita seperti menjelajah dunia sih kata orang gitu kan. Dan akan terus banyak informasi atau ilmu yang kita masukkan ke otak. Dan ini akan berguna sebagai perbendaharaan pengetahuan dan juga kata-kata pada saat kita berbicara. Kemudian poin yang keempat setelah keep building relevant skills adalah invest in yourself. Berinvestasi pada diri sendiri. Ya, yang namanya investasi, kita berharap mendapatkan keuntungan meski tidak langsung ya. Banyak sih investasi yang bisa dilakukan untuk diri sendiri, misalnya mengikuti pelatihan yang mendukung skill tadi gitu ya. Andai saja misalnya kita membutuhkan asah skill yang lebih dari sekedar kita nonton tutorial di YouTube misalnya. Nah, salah satunya seperti itu. Ikut pelatihan-pelatihan bersertifikat, yang jelas institusinya, yang jelas investasi ini mendukung pengembangan diri kita. Lalu yang keenam atau terakhir, how to change your life in 1 year. Be humble.
Yang ini juga gue sangat setuju, karena gue sempat ada di momen merenung diri gitu ya. Kita tahu kan hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Gue sadar pernah flashback diri sendiri pada saat gue berada di atas, bagaimana gue memperlakukan orang saat itu. Gue ngerasa ya gue pernah ada di apa ya, di kondisi yang sombong pada saat gue di atas saat itu. Beneran deh. Sekarang kalau gue mikir lagi, aduh kok gue kayak gitu ya dulu ya. Gue ada rasa bersalah, dan bisa jadi karena ketidakhambelan gue saat itu berakibat pada atau merembet pada hal-hal lain yang secara tidak langsung, yang kita pikir nggak langsung ada hubungannya, job kita atau pandangan orang terhadap kita. Ya misalnya gini deh, ada seseorang yang mungkin kecewa sama gue gitu ya, terus dia ngomong sama orang kayak semacam omongan dari mulut ke mulut, dan ini kan imbasnya juga jelek gitu. Ya semoga gue konsisten sih untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dulu-dulu. Dan jujur sih gue ngerasa sekarang memang ada di putaran roda bagian bawah. Nggak juga gue menyalahkan sana sini, enggak sih. Ya gue rasa apa yang terjadi sekarang adalah efek dari apa yang gue lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi pelajaran. Balik lagi ke tadi poin-poin yang gue sebutkan ya. Oke, mungkin gue ulangi nih ya. Yang pertama tadi poinnya adalah remove negative people. Itu pasti. Orang-orang negatif ada baiknya tidak mendapatkan tempat di kehidupan kita untuk saat ini. Apalagi kalau kita ngerasa udah dikejar deadline-nya untuk apa ya? Untuk kayak gue sih. Banyak target rasanya untuk dicapai, tapi banyak sekali juga tantangan dan juga halangan yang kadang kalau lagi jelek mentalnya, gue kadang juga hopeless sih. Ini kok rasanya sulit banget dilewatin kok. Terus kok rasanya waktu yang gue butuhkan untuk mencapai semua yang gue targetkan itu kok lama banget. Ya tapi semuanya balik lagi ke diri sendiri. Hidup adalah sebab akibat. Apa yang terjadi sekarang di hidup gue ya mungkin akibat dari apa yang gue lakukan sebelum-sebelumnya ini tidak tepat. Stay committed to your goals. Ini juga bukan perkara yang mudah ya untuk komit dan konsisten pada target-target yang udah kita tentuin. Learn from all mistakes. Nah ini yang barusan gue omongin. Rasanya udah tergambar jelas ya. Learn from all mistakes. Keep building relevant skills. Sekarang banyak sekali sumber-sumber ilmu yang bisa kita dapatkan dengan gratis, dengan mudah. Tinggal kitanya aja mau atau enggak untuk ekstra belajar ya. Kemudian invest in yourself, banyak sekali caranya. Kita menginvestasikan diri kita atau kita berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Banyak sih caranya. Bisa materi ataupun juga ilmu sih. Dan yang terakhir, yang gak bosan-bosannya gue jejelin buat diri sendiri adalah be humble, be humble, be humble. Be a kind person. How to change our life in 1 year. Di sisa waktu 6 bulan ini semoga kita belajar banyak dari kegagalan-kegagalan sebelumnya deh, kasarnya seperti itu. Oke, semoga apa yang barusan gue bahas singkat bisa dicerna ya, karena gue juga bukan seorang penutur yang baik. Gue ngerasa seperti itu dari dulu, tapi gue coba untuk terus mengasah itu tadi kayak poin keempat, keep building relevant skill. Segala sesuatu kalau terus mungkin diasah, kalau terus mungkin dipelajari, lama-lama juga bisa. Seperti halnya gue belajar untuk terus memaparkan sesuatu secara lisan. Semoga ada manfaatnya ya, dan bisa jadi pengingat buat gue sendiri dan kita semua. Oke? Thank you ya udah dengerin episode kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih yang udah follow channel gue di Spotify atau di Google Podcast atau di platform lain. See you next week. Bye-bye.